Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Made Nopilawati, CGP Angkatan 7, bertugas di SD Negeri 1 Pamengparo, Kabupaten Buleleng, Bali. Pada kali ini, saya akan berbagi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada aksi nyata kali ini, saya akan membuat keyakinan kelas bersama dengan murid saya, serta melaksanakan diseminasi dengan kepala sekolah, rekan guru, serta tenaga kependidikan tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Harapan saya melalui aksi nyata ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita semua dapat menciptakan budaya positif di sekolah kita, sehingga terciptanya insan yang lebih baik, serta bisa menciptakan profil pelajar Pancasila.
Om Swastiastu. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Ya, luar biasa, baik. Salam sehat dan bahagia. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya adalah CGP Angkatan 7 untuk Kabupaten Buleleng. Pada kesempatan kali ini akan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada modul 1.4. Adapun susunan acara pada kali ini adalah yang pertama, kita sudah laksanakan tadi ada senyum, salam, sapa. Nah, dari kita sendiri sekarang yang menerapkan 3S ini. Yang kedua ada doa, 3 ada sekapur sirih dari kepala sekolah SD Negeri 1 Pamengparu. Yang keempat, penyampaian materi budaya positif. Yang kelima, ada diskusi dan tanya jawab. Nanti apabila Bapak Ibu guru ada yang masih mengganjal di hatinya, silahkan boleh bertanya ya. Yang keenam, ada pengisian kuesioner kebutuhan dasar dan refleksi kegiatan. Yang ketujuh, kita adakan nanti foto bersama dan kemudian ada penutup. Baik, kita langsung saja. Sebelum memulai berbagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu, doa tiang pimpin, berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk acara selanjutnya adalah sambutan atau sekapur sirih dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu, yang persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Tiang selaku PLT Kepala Sekolah untuk memberikan kapur sirih atau sepatah dua patah kata terkait dengan pemaparan materi yang sebentar lagi akan dilakukan oleh Ibu Made Novindawati. Yang sendiri pribadi sangat senang ya dengan adanya sosialisasi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Made tentang modul 1.4 ya kalau nggak salah. Okay. Tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif sendiri tentunya tidak akan dapat kita capai jika guru-gurunya masih belum mampu atau belum memahami tentang materi tersebut. Jadi sebentar akan diawali dengan pemaparan materi oleh Ibu Made tentang budaya positif ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencermati materi ini dengan baik sehingga kita bisa menerapkannya mulai dari diri sendiri dulu, kemudian menularkannya ke warga sekolah. Warga sekolah di sini antara lain Bapak Ibu guru, siswa dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu yang banggakan, yang tidak akan berpanjang lebar lagi nih. Sebentar yang harapkan Bapak Ibu bisa mendengarkan dan menyimak dengan baik sehingga kita bisa bekerja sama nantinya dengan Ibu Made Novindawati untuk mewujudkan budaya positif ini di sekolah. Baik, langsung saja yang persilakan Ibu Made untuk memaparkan materi yang mungkin setelah itu akan dilanjutkan dengan sharing agar bisa mewujudkan budaya positif ini dengan baik ke depan. Sekian dari Tiang, Om Santi. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas beberapa penyampaiannya. Tiang juga di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas dukungan yang diberikan kepada Tiang selama ini. Kemudian untuk teman-teman juga Tiang harapkan dukungan dari teman-teman selain untuk menyimak apa yang saya akan paparkan hari ini, semoga kita bisa menerapkannya ke depannya untuk sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Untuk itu Tiang lanjutkan nggih. Nah, dalam berbagi budaya positif ini terdiri dari 5 materi. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang sering kita laksanakan di sini adalah
hukuman dan penghargaan. Apa itu restitusi? Nanti akan Tiang jelaskan juga. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu pasti tahu beliau siapa. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara yang lebih dikenal dengan Bapak. Iya, bagus. Beliau lebih dikenal dengan Bapak Pendidikan. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa kewajiban pendidik hakikatnya sama dengan kewajiban petani. Di sini disamakan antara si pendidik dan si petani. Mengapa disamakan? Karena petani menanam padi, ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia tidak dapat, maksud saya, ia dapat memperbaiki tanah, memelihara tanaman, memberi rabu atau air supaya padi itu tumbuh subur, memusnahkan hama penyakit. Tetapi seorang petani tidak mampu mengubah atau menjadikan padi yang dia tanam menjadi jagung atau menjadi tanaman lainnya. Kalau dia pertama nanam padi, ya tumbuhnya pasti padi. Nah, terus sekolah itu diibaratkan tanah. Kalau padi pasti ditanamnya di sawah. Nah, sekolah itu diibaratkan sawah atau tanah sehingga sekolah itu agar mampu menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian karakter murid tumbuh dengan baik juga akan di sekolah. Kemudian menerima dan menyerap pembelajaran. Nah, tanggung jawab di sini adalah guru harus mampu menciptakan lingkungan yang positif. Ya, lingkungan yang positif itu gimana? Warga sekolah yang saling mendukung, belajar dan bekerja sama. Kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, semuanya sama. Kita sama-sama belajar. Kemudian kita nantinya di lingkungan positif ini agar terciptanya kebiasaan-kebiasaan baik, kemudian setelah tercipta kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Inilah semuanya adalah budaya positif. Nah, tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah mencabut gangguan-gangguan proses perkembangan potensi murid. Kita kan tidak bisa mengubah tanaman padi menjadi tanaman jagung atau lainnya. Kita juga seperti itu ke murid. Murid adalah tanaman padi itu sendiri. Kita tidak bisa mengubah dasarnya murid. Yang kita ubah adalah lakunya dia. Kemudian kesempatan dan kebebasan dalam berproses. Nah, kita di sini memberikan kesempatan anak untuk belajar, biarpun mereka membuat kesalahan, di sini try and error, mereka akan belajar lagi daripada kita mengekang mereka sehingga anak-anak merasa tertekan, sehingga proses pembelajaran yang diinginkan akan sulit tercapai. Nah, suasana atau budaya sekolah adalah tujuan mulia atau nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh sekolah selama ini, itu disebut dengan budaya atau lingkungan. Nah, sekarang Tiang minta Bapak Ibu coba pejamkan matanya beberapa detik, kemudian akan Tiang berikan beberapa pertanyaan. Oke. Jangan dibayangkan yang kumisnya siapa ya. Nah, silakan dipejamkan matanya, pejamkan. Nah, sekarang coba dipejamkan, bayangkan sekolah impian Bapak Ibu itu seperti apa. Dan bandingkan dengan keadaan sekolah kita saat ini. Terus bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid kita saling berinteraksi antara sekolah yang kita bayangkan dengan sekolah yang ada sekarang. Terus bagaimana guru-guru di sekolah kita bertegur sapa sesama guru, bertegur sapa antara guru dan siswa. Kemudian bagaimana guru menyelesaikan suatu masalahnya secara pribadi ataupun menyelesaikan masalah atau konflik dari murid. Ya, silahkan dibuka. Sudah dipikirkan? Ada yang mau ngasih pendapat gimana sekolah yang diimpikan dan sekolah kita saat ini? Ada? Atau yang lanjut dulu? Lanjut. Nah, nanti di sekolah impian Bapak Ibu nanti diutarakan kita sharing, ya. Nah, kita langsung ke bagian 1, langsung ke materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih itu disiplin positif? Kemudian apa nilai-nilai kebajikan universal? Nah, di sini sekarang ada permainan. Bapak Ibu yang harapkan duduknya berpasangan, udah bawa pulpen?
Udah bawa kertas? Ada yang belum bawa kertas? Nah, sekarang yang minta Bapak Ibu silahkan cari temennya, terus kalian tentukan atau Bapak Ibu tentukan siapa yang jadi si A, siapa yang jadi si B. Ya, boleh dengan sistem gini. Nah, sudah? Nah, boleh sistem shoot, boleh ditentukan secara mufakat, boleh. Siapa si A, siapa si B. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa baca di sini. Bapak Ibu perintahnya adalah sobeklah cari kertas, tuliskan benda, nama ataupun hal berharga yang Bapak Ibu menurut Bapak Ibu itu berharga. Oh, kertas. Menurut Bapak. Yang jelas ini adalah rahasia. Iya, kemudian setelah ditulis itu dimasukkan ke dalam genggaman tangan Bapak Ibu, kepalan tangan. Sedikit aja, biar bisa dipegang. Sesuatu yang sangat berharga sehingga temennya tuh tidak perlu tahu gitu loh. Itu rahasia Bapak Ibu yang berharga. Apakah itu nama mantan atau apa? Ya. Nah, sudah? Sudah ditulis? Bisa orang, nama orang, bisa benda berharga, bisa rahasianya selama ini yang dijaga dari baru lahir sampai segede sekarang, boleh. Sumpama kalau memang punya rahasia ya. Pokoknya sesuatu yang sangat berharga, sehingga itu dijaga dengan baik-baik, supaya ada orang lain yang ngambil kayak gitu loh. Satu aja? Satu aja. Emang berapa yang berharga? Tanya ya, yang paling. Iya. Nah, sekarang itu digenggam dengan sekuat tenaga di kepalan Bapak Ibu. Boleh aja, kiri kanan. Dah? Nah, sekarang teman yang B, yang A tadi kan udah mengepal tangannya. Teman yang B, tugasnya adalah mencoba membuka kepalan tangan itu. Boleh dengan cara menggelitik, merayu, kemudian dengan cara menghadirinya, wah buka kayak gitu. Kemudian boleh dengan cara menyuapnya, nanti buka dong, nanti saya kasih uang deh kayak gitu. Atau jajan saya dikasih ke kamu kayak gitu. Nah, apa saja yang kasih waktu 30 detik dari sekarang. Kenapa? Ah? Ya, 30. Aja dulu. Boleh dengan merayu, mengsugestinya. Enggak, terserah mau dibuka apapun tidak, itu terserah dari si yang mengepal. Ya, waktu habis. Waktu habis. Udah? Temu? Ada yang bisa? Saya bisa. Ini Bapak Ibu mau ditukar lagi? Apa lanjut? Lanjut. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah Bapak Ibu membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang di sini yang membuka? Iya, kenapa, Bu? Karena ingin tahu Kalau dibuka gimana hasilnya gitu. Terus yang menutup siapa? Yang masih tertutup siapa? Yang masih tertutup, ya. Terus kenapa kok ditutup? Karena rahasia. Rahasia. Karena berharga ya.
Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya yang memegang kendali itu siapa? Apakah yang atau memegang kontrol itu apakah yang menutup kepalan atau yang ingin membuka kepalan tangan? Diri sendiri, Siapa yang punya kendali? Yang punya rahasia. Yang punya rahasia. Jadi rahasianya itu berharga sekali ya. pasti yang guru. Uang. Nah, simpulannya adalah bagus, tadi udah benar, yang punya kendali itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol kepalan tangan kita, apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita. Itu tergantung pada diri kita sendiri. Tapi apabila kita membukanya, itu bukan kesalahan, tetapi itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nanti di poin 4 akan ada kebutuhan dasar. Terus, ingat perbedaan itu indah. Dalam setiap keputusan seseorang, membuka ataupun menutup kepalan tangannya, adalah ada alasan unik di baliknya. Kayak tadi, Bu Novia, saya kepo, apa sih perbedaan antara menutup sama membuka kepalan tangan ini, seperti itu. Nah, jadi kita sebagai seorang pendidik jangan terburu-buru menyimpulkan atau menilai sesuatunya tanpa bertanya sama sekali apa alasan di balik itu semua. Oke. Nah, inilah sekarang yang kita akan pelajari, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita berpikir kitalah yang mengontrol mereka. Kamu harus belajar ini. Padahal sebenarnya guru tidak bisa mengontrolnya. Tapi kita hanya tampak bahwa kita mengontrol mereka. Padahal mereka memiliki kontrol mereka diri sendiri. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat. Kita kadang-kadang kan memberikan penguatan positif berupa penghargaan. Bagi siswa yang berprestasi, kita berikan hadiah atau apapun. Tapi di sini, jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid itu melakukan sesuatu atau perilaku tertentu, sebenarnya itu adalah kontrol. Kita juga ingin mengontrolnya. Jadi, lama-kelamaan ketika murid merasa bosan, itu tidak bermanfaat bagi dirinya, dia akan menolak, ataupun bagi murid yang terbiasa mendapatkan penghargaan, dia akan bergantung pada penguatan positif itu sendiri. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kan anak-anak sedikit melakukan suatu yang keliru. Kadang-kadang kita gini, sepertinya ibu merasa kecewa sama kamu, kenapa sih kamu melakukan hal seperti ini? Kita kan kadang membuat mereka merasa bersalah. Keinginan kita agar menguatkan karakternya mereka, besok-besok agar tidak melakukan hal itu terjadi. Sedangkan menurut teori dari Dr. William sendiri, kritik dan rasa bersalah sama sekali tidak menguatkan karakter. Tapi justru membuat murid gagal mengidentifikasi identitasnya. Merasa buruk tentang dirinya, saya melakukan ini, saya membuat guru saya kecewa. Seperti itu. Jadi dia merasa bersalah akan dirinya, menyalahkan dirinya sendiri. Bukan menyalahkan keadaannya dirinya. Nah, guru melakukan ini terkadang tidak sadar karena melakukannya dengan bahasa yang halus dalam menyampaikan pesan yang negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini Bapak Ibu pasti ada yang sudah berkeluarga, terkadang kita ingin anak kita seperti apa. Jadi kita yang mengontrol mereka, bukan atas kemauan mereka sendiri. Nah, orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid atau anak melakukan hal tertentu, memaksa murid melakukan sesuatu atas nama tanggung jawab. Nah, simpulan dari teori kontrol tadi, selama guru masih memiliki miskonsepsi atau berada dalam ilusi kontrol, murid dan guru seperti kegiatan coba buka tadi. Ya, ada kontrolnya. Kita merasa dia pasti mau membuka kepalan tangannya karena saya rayu, karena saya hardik, karena saya gelitik. Padahal bukan si pembuka tangan yang memiliki kontrol. Siapa yang tadi memiliki kontrol? Kan yang mengepal. Tetapi ada beberapa orang yang membuka kepalan tangannya, tadi sudah saya jelaskan, itu tergantung pada kebutuhan dasarnya. Selanjutnya, paradigma SR, stimulus respon, sekarang menjadi pendekatan teori kontrol. Bagaimana pendekatan teori kontrol itu adalah
pola pikir dan cara memahami sesuatu berubah. Jadi kita tanpa bertanya ataupun apa, kita menyimpulkan, sekarang kita ubah, jadi kita tahu dulu apa alasan dibaliknya, kemudian baru kita memutuskan atau menyimpulkan sesuatu. Kemudian, sadar bahwa kebutuhan dasar dan gambaran setiap orang terhadap sesuatu itu berbeda. Tidak mungkin kita sekarang butuh jajan, anak-anak kita juga butuh jajan. Bisa saja mereka butuhnya adalah bermain. Seperti itu. Kemudian, paham dan yakin bahwa setiap pandangan dan perilaku punya tujuan di baliknya. Bukan hanya kita orang dewasa yang memiliki tujuan dan alasan di baliknya, anak-anak melakukan sesuatu baik itu yang ke arah negatif maupun positif, pasti mereka memiliki tujuan di baliknya. Lanjut, sadar bahwa hanya memiliki kontrol terhadap diri sendiri, bukan orang lain. Tidak fokus pada perbedaan, maksud saya tidak fokus pada perbedaan, tetapi menjadikan perbedaan sebagai kesempatan berkolaborasi dan berkonsensus. Berkonsensus itu adalah kesepakatan ataupun seperti hal perjanjian seperti itu ya, yang memunculkan pilihan-pilihan baru dengan tujuan win-win solution. Jadi kalau anak-anak yang bertengkar, bukan hanya si korban yang merasa menang karena dia benar, tapi bagaimana si pelaku, si korban ini win-win solution, mendapat posisi yang sama-sama menang. Si ini yang perbaiki dirinya, si ini yang mendapat mendapatkan imbalan bukan imbalan ya, kayak penggaris saya dirusak. Sedangkan kita harus ganti, bukan kita yang menentukan, tapi si pelaku itu sendiri, sehingga ini mendapatkan gantinya seperti itu dari korban. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif. Sekarang yang tanya, apakah yang ada di benak Bapak Ibu jika mendengar kata disiplin? Apakah tata tertib? Kita kan kadang-kadang kamu kurang disiplin karena tidak sesuai peraturan. Nah, itu yang sering kita dengar selama ini. Apakah itu sesuatu yang teratur? Kepatuhan terhadap aturan? Taat pada aturan? Hukuman? Nah, sekarang akan kita bahas apakah benar disiplin itu adalah tata tertib, teratur, kepatuhan, taat pada aturan ataupun hukuman. Nah, selama ini makna dari kata disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan. Ini berhubungan dengan ketidaknyamanan, hukuman, bahkan ada juga yang mau bersikap disiplin hanya untuk mendapat penghargaan atau pujian. Itu yang kita lihat selama ini di anak-anak. Namun, padahal yang sifatnya tadi hukuman, sifatnya mendapat penghargaan itu adalah motivasi eksternalnya mereka, bukan dari internalnya mereka. Jadi mereka mau melakukan sesuatu itu karena ada hukuman, karena mereka merasa tidak enak. Kalau saya sumpama seperti ini, nanti Bu Guru tidak marah sama saya ya. Itu yang mereka pikirkan. Kalau saya menyapu, sepertinya saya nanti akan dipuji sama Bu Guru. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tidak memujinya. Bagaimana kelanjutan anak tersebut? Nah, ini hukuman dan penghargaan sifatnya adalah jangka pendek. Yang kita harapkan adalah kemauan ataupun motivasi anak-anak itu jangka panjang. Nah, sebaliknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, inilah motivasi internal. Mereka melakukan sesuatu atas dasar kemauan mereka sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, disiplin positif bukan tentang mengikuti aturan, tetapi mengatur diri sendiri. Bagaimana sekarang kita tugasnya sebagai guru agar anak itu memiliki pemahaman, mereka mengatur dirinya sendiri, bukan hanya anak-anak pungut sampahnya, bukan hanya ketika mereka lihat sampah, sampah ini harus dibuang di bak sampah. Itu yang kita sekarang akan bahas. Selanjutnya, bukan hanya mengikuti perintah, tetapi memerintah diri sendiri. Bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya, karena tindakan didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, sehingga menjadi insan atau seseorang yang lebih baik lagi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah beberapa sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti seseorang itu memiliki nilai-nilai yang mereka yakini,
yang mereka percayai sehingga menjadi orang yang lebih baik lagi. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dimanapun teman-teman berada, disiplin itu adalah sesuatu yang baik. Baik itu di negara manapun, di daerah manapun, dengan bahasa apapun, disiplin adalah sesuatu yang baik, tanggung jawab adalah sesuatu yang baik, love and belonging adalah sesuatu yang baik. Nah, lanjut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman pasti sudah tahu apa saja bagiannya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha. 2, berakhlak. 3, berkeadilan global, mandiri, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, tugas seorang guru sekarang untuk menyemarakkan profil pelajar Pancasila agar diingini, agar mereka, oh ini loh yang harus saya pelajari, dan diinternalisasi dalam dirinya sendiri, sehingga timbul motivasi intrinsik atau kontrol diri untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lanjut ke bagian 2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Nah, di sini motivasi tindakan. Tadi kita sudah sempat membahas ada unsur ekstrinsiknya, ada yang intrinsik atau eksternal maupun internal. Nah, motivasi adalah seperti yang kita ketahui adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasinya bisa dari internal atau eksternal. Dari ketiga motivasi ini, kira-kira yang Bapak Ibu ingini dari anak-anak yang mana? Yang nomor berapa? 1, 2, atau 3? Yang kemana? Yang ketiga, berarti 1 dan 2 termasuk motivasi internal atau eksternal? Eksternal, berarti yang ketiga adalah motivasi internal. Jadi kita mengharapkan anak-anak itu adalah pembelajar sepanjang hayat, berusaha dan bertanggung jawab, menghargai diri sebagai teladan, percaya akan jadi panutan oleh lingkungannya, kemudian menghargai kebajikan diri sendiri. Jadi dia akan berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, bukan seperti motivasi yang pertama. Di sana kan murid melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketika saya disuruh mengut sampah, saya tidak mau. Pasti mereka berpikir, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang mereka mendasarinya. Terus yang kedua, mereka mendapat imbalan. Jadi mereka akan berpikir, apa ya yang saya dapatkan ketika saya mau mengut sampah, ketika saya mau mentaati tata tertib. Jadi itu adalah motivasi eksternal. Nah, merdeka itu artinya menurut Ki Hajar Dewantara tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu motivasi internal, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ketika murid memiliki motivasi tersebut, maka mereka sudah memiliki motivasi internal, berdampak jangka panjang, tidak jangka pendek lagi, menerima hukuman dan penghargaan tadi, motivasi yang tidak terpengaruh adanya hukuman dan hadiah. Mereka jadinya karena jangka panjang, mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan pada nilai-nilai yang mereka junjung tinggi dan hargai. Nah, di sini hukuman dan konsekuensi. Apakah hukuman dan konsekuensi menurut Bapak Ibu itu sama? Beda. Dari nama saja sudah beda ya. Hukuman bersifat satu arah. Jadi ketika anak-anak datang terlambat, tanpa kita ada embel-embel atau perjanjian sebelumnya, kamu skot jam 12 kali, kamu push up 15 kali. Nah, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, bisa berupa hukuman fisik maupun verbal dari kata-kata. Terus, disiplin dalam bentuk konsekuensi, yaitu sudah terencana, sudah ada perjanjian atau hal yang disepakati, kalau kamu terlambat, kamu harus seperti ini. Jika kamu lambat menemukan tugas, kamu harus seperti ini. Sudah ada hal yang disepakati antara si guru dan muridnya. Nah, di sini sekarang kita akan coba kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini yang mana hukuman, yang mana
sebagai konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Siapa yang hukuman? Konsekuensi apa hukuman? Siapa yang jawab hukuman? Pak D hukuman tadi ya? Konsekuensi siapa? Ya, kita lihat nanti jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ya, kita lihat nanti benar nggak jawabannya, ada hukuman, ada konsekuensi. Nanti kan dilihatin lagi pernyataannya. Nah, sebelum kita ke jawaban, kita lihat dulu apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi karena telah disepakati. Bagus ya. Kemudian membuat anak sakit baik secara fisik maupun secara hati. Kalau secara hati biasanya lewat hukuman apa? Verbal. Jadi kalau di konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Di hukuman akan ada paksaan, sedangkan di konsekuensi akan ada stimulus respon. Ada aksi, ada responnya. Ada reaksi ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena kita membuat perasaan mereka bersalah, jadi mereka akan menyakiti dirinya sendiri. Itu yang paling fatal. Kemudian, kalau di konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus, konsep diri yang buruk. Kemudian di konsekuensi, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biar saya tidak kelihatan, saya tidak buat tugas. Sedangkan kalau di sini, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus, di hukuman bisa saja dia merasa marah, bersalah, kadang-kadang dia merasa benci sama gurunya karena dihukum. Kemudian kalau di konsekuensi, mereka memang mematuhi peraturan, tapi mereka kehilangan hak. Mereka merasa tidak nyaman karena mereka terlalu mengikuti peraturan yang ada. Jadi karena mereka, mereka terlambat mengumpulkan tugas. Kamu di luar aja 1 jam, kerjakan tugasnya di luar. Itu konsekuensi, karena kita udah sepakati seperti itu. Apakah itu baik? Nah, sekarang ada pilihannya, selain ada hukuman dan konsekuensi. Sebelum itu, kita lihat jawaban Bapak Ibu yang tadi. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat tadi, ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Apakah dengan mencatat 100 kali ini, anak-anak tidak akan mengulanginya lagi? Tidak menjamin kan? Nah, itu termasuk hukuman. Yang kedua, bagus, itu termasuk hukuman. Udah banyak tadi hukuman. Ketiga, hukuman juga banyak, konsekuensi. Yang terakhir tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kan PJOK. Kalau terlambat datang ke sekolah baru menyakiti secara fisik. Karena dia PJOK, ya sudah ada dia. Siapa tahu karena dia sering terlambat dia jadi atletik. Ya, kita lanjut. Di sini adalah punish by reward. Ini adalah hukuman oleh penghargaan. Yang kita yakini selama ini adalah penghargaan itu positif, penghargaan itu bagus. Ketika anak diberikan pujian itu bagus. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi mereka kalau diberikan hadiah mereka akan lakukan enggak ya? Kita masih berasumsi seperti itu. Nah, punish by reward sendiri di sini adalah jangka pendek seperti yang di awal kita pelajari. Kemudian
ketika kita salah satu anak, seumpama Bu Yudit adalah salah satu siswa saya, dia adalah anak berprestasi, saya mengagung-agungkan atau memberikan pujian di depan anak-anak yang lain. Apa yang anak-anak yang rasakan? Oh, iri kan, cemburu, otomatis, dengki. Nah, mereka pasti berpikir nih, jangan dah terlalu wah buat tugasnya, toh juga yang juara satu nanti yang dipuji. Nah, itu akan menghilangkan kreativitas anak yang lain. Lanjut. Nah, adanya ketergantungan diberikan secara terus-menerus kalau diberikan penghargaan. Ya. Terus jika melakukan sesuatu untuk syarat dari orang lain, penghargaan dan hukuman akan menghancurkan potensi yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Apa sih di sini restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi masalah mereka sendiri. Bukan kita yang mencarikan mereka solusi. Tapi ketika mereka berbuat sesuatu yang negatif, mereka yang mencari solusinya sendiri. Oh, saya sudah melakukan seperti ini, Bu. Gimana kalau saya dengan cara ini memperbaikinya? Kita mengarahkan mereka untuk mencari solusi sendiri. Inilah yang dinamakan dengan restitusi. Nah, restitusi ini adalah salah satu pendekatan disiplin positif di sini ada beberapa kasus. Yang pertama adalah dalam sebuah acara pesta ulang tahun, teman Anda memecahkan gelas. Kemudian, apakah Anda akan membiarkan mereka membayar gelas itu? Enggak, kan biasanya ya. Yang kedua, Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda, namun ternyata dia juga memiliki janji penting dengan teman yang lain dan di tempat yang lain. Jadi, Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta, sini dong uang taksinya, saya udah kesini jauh-jauh loh, padahal kita nggak ketemuan di sini. Apakah seperti itu? Tidak. Terus yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian secara finansial. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja tanpa bayaran. Apakah Anda akan membiarkan pegawai tersebut? Tidak. Nah, kita lihat di sini. Inilah yang menjadikan kita sering orang yang tidak enakan. Sebenarnya seharusnya kita membiarkan dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, seperti hal yang terjadi pada anak-anak kita. Nah, bila ada seseorang berbuat salah pada Anda, ketika mereka menawarkan sebuah tindakan untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemungkinan besar jawaban Anda adalah menolak. Karena kita tetap pada tidak enak. Oh, masa mereka kesini kundangan ke rumah kita, mereka yang ganti, seperti itu. Jadi, kita akan bilang tidak apa-apa, tidak usah, padahal dalam hati, wih, dipecahin. Nah, kayak gitu. Pasti dalam hatinya gitu kan ya. Terus, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan. Atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Ah, jangan diganti, tapi sebang kita jelek. Nah, kayak gitu. Atau jadi mereka akan cenderung merasa tidak nyaman, merasa bersalah, jadi berfokus pada kesalahannya. Nah, kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Padahal itu harga diri mereka. Ya, mereka memecahkan gelas. Ah, enggak usah diganti, enggak usah. Tapi raut muka kita udah kelihatan enggak enak. Mereka akan gini. Mereka akan kehilangan harga diri mereka. Saya memecahkan tapi enggak bisa diganti. Tapi dengan raut wajah seperti itu, mereka pasti mengerti. Kita tidak terima dengan hal tersebut. Nah, jadi kita sebaiknya menjadi lebih penting membuat situasi menjadi benar. Jadi kalau mereka berbuat salah, biarkan mereka menawarkan untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Bukan tidak enakan seperti tadi. Nah, disinilah hubungannya sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Satu, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Dua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya kamu bertindak. Seperti itu.
Terus mengingatkan murid akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Padahal kemarin kamu udah pernah seperti ini loh, kenapa diulang lagi? Gitu. Terus bertanya padanya, kenapa kamu lakukan sesuatu yang harusnya tidak kamu lakukan? Apakah mengkritik dan mendiamkannya? Tidak juga ya. Nah, inilah jawaban selanjutnya. Sebaiknya guru menanggapi dan merespon kesalahan murid dengan cara yang pertama adalah memungkinkan menstabilkan identitasnya dia, menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia untuk berbuat lebih baik dengan mengatakan tidak apa-apa, semua anak atau ibu pun sebagai guru, bapak pun sebagai guru pernah berbuat salah. Oke, jadi stabilkan dulu identitasnya dia. Bahwa melakukan kesalahan itu selama itu tidak fatal, itu tidak apa-apa. Oke, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah memungkinkan murid membuat evaluasi internal terkait dengan dampak tindakannya terhadap orang lain dan berpikir cara memperbaiki kesalahannya dengan win-win solution seperti yang tadi saya jelaskan. Si korban dan si pelaku sama-sama mendapatkan solusi menang-menang. Tidak ada yang kalah dan menang. Tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian mendapatkan kembali harga dirinya sehingga bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat di kelompoknya. Terus yang ketiga, biarkan murid menebus kesalahannya atas inisiatifnya sendiri atau keinginannya. Jadi kita tugas sebagai guru adalah mengarahkannya. Bukan memutuskan ini loh yang harus kamu lakukan. Nah, atas keinginannya melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Jika guru mengambil alih, maka murid kehilangan kesempatan untuk belajar sesuatu keterampilan yang baru dari kesalahannya. Bisa saja dari kesalahan itu dia memiliki sesuatu yang bagus untuk dilaksanakan ke depannya. Lanjut ke bagian 3, keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu di sini sudah buat belum keyakinan kelas di masing-masing kelas? Belum ya? Nah, sekarang saya akan jelaskan apa sih itu keyakinan kelas. Nah, kenapa kita membuat keyakinan kelas? Padahal di sekolah kita sudah ada peraturan yang disebut dengan tata tertib. Tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah, ini lebih memotivasi seseorang dari dalam. Karena keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang buat. Tata tertib siapa yang buat? Apakah anak-anak? Itu dibuat oleh siapa? Siapa? Sepakatan siapa? Guru. Bisa saja itu kesepakatan dari orang luar. Umpamanya dari dinas sendiri yang membuat tata tertib sekolah itu sendiri. Oke. Kemudian kenapa keyakinan kelas bukan peraturan adalah nilai-nilai seperti keselamatan, kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, ada nilai kebajikan universal nanti yang akan kita bahas di sini. Jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang menurut mereka yakini, jadi lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, dan bangsa. Terus, perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, kemudian menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, bukan sesuatu yang mereka yakini. Mereka melakukannya atas dasar mereka takut melanggar sesuatu peraturan. Nah, di sini kalau peraturan itu bersifat lebih abstrak. Nah, kalau bersifat lebih abstrak, kemudian senantiasa kalau keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif berupa pernyataan-pernyataan kebajikan universal. Nah, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah kita. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatannya melalui curah pendapat, bukan hanya dari guru saja. Anak-anak harus disiplin, anak-anak harus bertanggung jawab, bukan hanya itu. Terus ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita melakukan refleksi apakah sudah berjalan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, untuk prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, di sini kita buat dulu keyakinan kelas yang harapkan teman-teman bisa membuatnya sehingga
Tidak ada lagi yang seperti contohnya mencoret-coret fasilitas sekolah, merobek buku. Ya, hanya kita kan langsung hukum, kamu mencoret-coret seperti ini. Nah, kita sekarang buat keyakinan kelas sehingga apa yang mereka yakini itu yang akan mereka laksanakan. Jadi prosedurnya adalah kita adakan curah pendapat yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan. Terus masukan-masukan ini biasanya kan dilarang mencontek. Kita ubah jadi kalimat positif. Bersikap yang jujur dalam menjawab tantangan. Makanya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah ke kalimat positif apa? Buanglah sampah pada tidak melanggar tata tertib. Jadi kalimat positifnya taati aturan. Itu ya. Terus ajak warga sekolah atau murid-murid menemukan nilai-nilai kebajikan setelah kita curah pendapat. Seumpama mereka mengumpulkan tugas tepat waktu, itu termasuk nilai kebajikan yang mana? Seperti itu. Berarti itu nilai kebajikan mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin waktu. Kalau mereka seumpama mengerjakan tugas dengan jujur, berarti di sana kebajikan universalnya apa? Kejujuran. Kalau guru dan siswa saling akrab dan menyayangi, saling sayang. Nah, kemudian setelah beberapa persoalan disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka butir penyataan keyakinan akan berkurang. Jadi dalam membuat keyakinan kelas beda dengan kesepakatan. Kalau kesepakatan masih curah pendapatnya mereka yang kita tempel. Kalau keyakinan sudah diklasifikasi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setelah itu selesai, maka kita akan menyetujui dengan menandatangani secara bersama, bukan hanya guru, tetapi siswa juga ikut tanda tangan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding tempat yang mudah terlihat, ataukah di samping papan tulis, atau di sebelah kanan tempat anak-anak kita belajar. Selama seminggu di awal tahun pelajaran baru untuk pendalaman suatu keyakinan berkegiatan. Jadi kita bisa melakukan refleksi apakah sudah berjalan. Ketika anak-anak melanggar, apakah anak-anak sudah melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan yang kalian yakini. Itu yang kita terapkan pada anak-anak kita. Nah, ini adalah salah satu persiapan saya dalam membuat keyakinan kelas yang dibantu juga oleh teman-teman yang lain. Ya. Terus di sini, nah di sini kelihatan. Ini adalah curah pendapatnya mereka. Pendapatnya anak-anak tentang kelas impian mereka. Gurunya seperti apa, lingkungan kelasnya seperti apa, teman-temannya seperti apa. Ini adalah curah pendapatnya. Kemudian dari curah pendapat ini akan diklasifikasikan keyakinan kelas yang diklasifikasi berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Nah, di sini Tiang juga sudah buat kesepakatan kelas, ini belum ke keyakinan kelas karena belum diklasifikasi ke nilai-nilai kebajikan universal. Jadi keyakinan kelas itu cukup 3-7 nilai saja. Kalau memang kejujuran kita buatnya kami warga kelas 5 saling menyayangi. Kami warga kelas 5 menjunjung tinggi kejujuran, seperti itu. Nah, ini adalah penandatanganan keyakinan kelas oleh guru dan anak-anak. Nah, untuk praktiknya sendiri, supaya Bapak Ibu bisa lebih memahami, itu bisa dilihat di link berikut. Saya sudah upload di YouTube. Di subscribe. Ya, silakan lihat di sana supaya Bapak Ibu juga lebih paham apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, bagaimana cara pembuatannya. Jadi saya harapkan di masing-masing kelas untuk anak-anak yang kita ajak menerapkan disiplin positif membuat keyakinan kelas. Jadi tidak ada lagi kita sebagai guru ketika mereka berbuat salah kita menghukumnya, tapi mengingatkan kembali tentang nilai-nilai yang mereka yakini. Apakah sudah diterapkan apa belum? Karena yang memilih keyakinan itu siapa? Anak-anak kan, bukan kita lagi. Seperti itu. Lanjut ke bagian 4. Nah, tadi kita sudah membicarakannya bahwa kontrol itu tergantung juga pada kebutuhan dasar. Jadi kita sekarang akan bahas kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang seperti apa sih kebutuhan dasar manusia itu?
Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah fisiologis, adalah bertahan hidup atau survival, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan biologis, dan rasa aman. Itu adalah kebutuhan pertama. Apa namanya? Bertahan hidup. Jadi kita perlu makan, perlu rumah, perlu pakaian untuk sehari-hari. Itu adalah bertahan hidup untuk kebutuhan dasar manusianya. Yang kedua, itu adalah psikologis, adalah love and belonging, cinta dan kasih sayang. Jadi setiap orang pasti butuh cinta dan kasih sayang. Apakah Bapak Ibu butuh? Oh. Jadi mereka pasti ingin merasa diterima dan menjadi bagian dari kelompok tertentu. Anak-anak kita juga seperti itu. Mereka ingin diterima. Jadi ingin disukai dan diterima lingkungannya, akrab dengan orang tua, belajar karena suka pada gurunya, bukan takut pada gurunya. Teman sebaya sangat penting, suka bekerja dalam kelompok. Jadi setiap murid itu adalah unik. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan anak-anak itu sendiri. Berikan kesempatan anak-anak untuk berkolaborasi dan membangun ikatan emosi antar temannya. Juga antar kita dengan murid. Lanjut ke yang ketiga adalah penguasaan atau power. Terkadang kita sering melihat anak-anak yang sudah kelas 5, kelas 6, mereka akan kerja ini dong, menyuruh anak-anak kelas 1. Berarti itu adalah kebutuhan apa kira-kira? Penguasaan, karena mereka merasa senior. Ya. Nah, merasa diakui kompeten. Blin itu nak bisa, dia bisa karate, jangan ada macam-macam sama Blinnya itu, kayak gitu. Terus punya harga diri yang tinggi, kesempatan membuat keputusan, suka mengamati, dia orangnya perfeksionis, kecewa jika salah. Terkadang ada anak-anak yang mendapat prestasi di kelas kita, ketika mereka salah mereka akan merasa kecewa. Jadi itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Ingin menjadi pemimpin biasanya suka mengamati sebelum mencoba hal baru, kecewa bila melakukan kesalahan, biasanya adalah rapi, sistematik, dan selalu ingin jadi yang terbaik. Itu adalah penguasaan. Lanjut, kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebebasan. Terkadang kita, anak-anak duduk yang rapi untuk mengerjakan tugas ini. Tapi ada anak-anak yang belakang dia jalan dia sendiri. Berarti dia kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Kesempatan buat pilihan secara mandiri, bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, jadi kita sebagai guru harus merancang pembelajaran beragam dengan metode yang menarik, dengan media yang menarik, dengan sumber belajar yang menarik. Sehingga terjadi pembelajaran yang berdiferensiasi dan perlu banyak bergerak. Anak-anak tidak nyontol aja, tidak diam aja. Jadi kita sendiri sudah tahu bahwa pembelajaran anak-anak tuh kadang ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang visual seperti itu. Terus ada yang kesenangan, kebutuhan dasar kesenangan. Ini adalah mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kadang-kadang dia nyolek temennya, bukan karena dia ingin mengganggu temennya, tapi dia kok lucu ya ekspresinya dia ketika kita mengganggu dia. Itu adalah kebutuhan dasar kesenangannya dia. Bukan semata-mata anak itu nakal, tetapi dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya berupa kesenangan. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, kita harus tahu apa sih alasan di baliknya. Kebutuhan dasar apa yang ingin mereka penuhi. Nah, kebutuhan dasar dipenuhi dengan berbagai cara positif maupun melanggar aturan. Kadang-kadang kebutuhan dasar itu seperti yang jelaskan tadi, kesenangan ada yang dilakukan melanggar aturan, mengganggu temannya yang lain pada saat belajar. Nah, berperilaku buruk karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi, tetapi tidak tahu cara penyampaiannya dia, sehingga temannya lah yang diganggu. Namun, kita punya kapasitas, punya kontrol kendali untuk memilih tindakan positif mulai dari mengidentifikasi dan mencari solusi kebutuhan yang mendorong tindakan anak tersebut. Guru berusaha memenuhi, menuntun, mendukung pemenuhan kebutuhan murid secara positif, sehingga murid tumbuh seimbang dan bahagia. Nah, di sini ada kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi
Ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama siapa di sini? Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar yang Doni sering minta bekal temannya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasannya Doni melakukan itu? Ada nih anak yang namanya Doni, terus ngadu ke kita, Bu, makanan saya diambil, Bu, bekal saya diambil. Kira-kira apa sih alasannya Doni melakukan itu? Mungkin si Doni tidak dikasih bekal oleh orang tuanya. Berarti di sana adalah apa? Kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup, survival. Terus ada lagi jawaban yang lain, kira-kira? Penguasaan. Gimana penguasaan itu? Ada yang minta-minta itu ke kakak kelas. Kakak kelas minta ke kelas 1 karena dia merasa superior seperti itu ya. Ada lagi yang lain, berarti penguasaan udah. Terus ada lagi yang lain? Ingin merasakan makanan itu. Ingin merasakan makanan itu berarti kesenangan. Ada lagi kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi? Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, ketika jawaban Doni adalah lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, jadi yang dipenuhi seperti Bapak Gede tadi adalah bertahan hidup. Terus senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia butuh perhatian, berarti kebutuhan dasarnya apa? Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian dia merasa hebat seperti kata Bu Putri. Penguasaan atau kekuasaan. Terus Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Berarti kebebasan. Iseng saja karena menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu menarik. Kesenangan. Jadi tergantung pada alasan siswa itu sendiri. Jadi kita jangan menyimpulkan, kamu kok gini makanan temannya diambil. Kita tanya dulu, apa sih alasan dibaliknya? Karena dalam pemenuhan kebutuhan anak tersebut tidak selalu dicapai dengan hal yang positif. Bisa saja dengan melanggar aturan karena dalam umur anak-anak dari SD, TK sampai SD itu mereka masih belum tahu cara penyampaian atau cara pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, di sini saya di kelas sudah melaksanakan pengisian kuesioner kebutuhan dasar. Jadi yang memberikan pernyataan 1 sampai 40, mereka akan mengisinya sendiri. Jadi kita tahu, oh anak ini butuh kasih sayang. Oh anak ini butuh penguasaan. Jadi kita tahu model pembelajaran apa, situasi lingkungan seperti apa yang akan kita ciptakan di kelas. Sehingga bila perlu kita dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka tanpa mereka harus melanggar aturan. Kita arahkan ke hal yang lebih positif. Maka ini disebut dengan budaya positif. Nanti Bapak Ibu guru juga yang kasih kuesionernya. Jadi yang tahu, oh Bapak ini butuh kasih sayang. Oh Ibu ini butuh kesenangan. Mungkin di rumahnya kurang senang-senang seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus yang unik dan personal dalam pikiran, berisi semua keinginan, ada orangnya, tempat, benda, atau nilai-nilai kepercayaan yang mereka yakini, kemudian gambaran spesifik hasil-hasil terbaik bermakna, hingga kebutuhan dasar terpenuhi. Jadi kita harus dapat menciptakan dunia berkualitas bagi anak kita di kelas kita pada khususnya, di sekolah pada umumnya. Nah, apabila kebutuhan dasar terpenuhi dengan sangat baik, maka akan masuk dalam dunia berkualitas. Semakin banyak isi dunia berkualitas seseorang, semakin banyak hal positif yang dimiliki. Selanjutnya adalah restitusi dan 5 posisi kontrol. Posisi kontrol kita ada di mana sih sebenarnya? Bapak Ibu boleh sambil minum ya? Nah, sudah habis? Oh, saya minum dulu. Kita lanjutkan.
Nah, pada materi ini kita dikenalkan pada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Kira-kira posisi kontrol yang mana sih selama ini Bapak Ibu? Hukuman, ada teman. Lagi? Membuat rasa bersalah. Biasanya gimana kalau ngomong membuat rasa bersalah, Bu? Kenapa? Apakah yang kamu lakukan ini bagus? Kalau orang tua tahu kamu kayak gini, sekolah gitu. Nah, itu. Ada lagi yang lain, ada teman, ada pembuat rasa bersalah. Adakah pemantau? Pemantau ini maksudnya gini, kamu udah belum melakukan sesuatu sesuai peraturan, itu. Ada yang gitu? Penghukum ada nggak di sini penghukum? Semua pasti pernah ya. Semua pasti pernah. Kamu tadi terlambat, silakan terlambat mengulang tugas, silakan di luar dulu 1 jam kerjakan tugas ini. Kalau belum selesai nggak boleh masuk. Itu termasuk dalam hukuman atau posisi kontrol penghukum. Nah, sekarang kita akan bedakan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, dalam penghukum, guru akan berbuat yang pertama, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menilai. Kenapa sih kamu melakukan hal ini? Seharusnya kamu buat tugasnya, jangan seperti ini. Nah, itu. Terus kalau pembuat rasa bersalah, seharusnya kamu seperti ini. Benar kata Bu Putri tadi, kalau orang tuamu tahu, padahal orang tuamu tuh kerja capek-capek loh. Tapi kamu sekolahnya gini, ganggu temen, buat masalah. Gimana kalau kita panggil orang tuanya? Nah, itu yang sering saya dengar. Dan saya sendiri juga pernah melakukannya. Terus teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kadang-kadang kita, murid saya tidak begitu kok, orangnya baik. Nah, padahal sebenarnya di balik itu semua muridnya pernah melakukan kesalahan, tapi di depan teman-teman yang lain, murid saya baik, murid saya tidak mungkin melakukan hal itu. Nah, lama-kelamaan murid akan bergantung pada kita. Nih. Terus, kalau si pemantau dia akan menghitung dan mengukur. Minggu lalu kamu udah buat tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Sekarang lagi poinnya Ibu kurangi 20. Nah, itu pemantau. Jadi dia hanya terfokus pada peraturan, pada tata tertib. Terus posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini tadi udah saya contohkan apa peraturannya kayak gitu. Kalau pura sebelah, kamu seharusnya sudah tahu, Ibu lelah sekali mengatakannya, Ibu, kamu kok seperti ini. Nah, kalau di manajer, kayak kita udah bikin keyakinan kelas, kita akan nanya sama anak-anak, apa sih yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita memberikan kesempatan murid memperbaiki kesalahannya. Terus hasilnya gimana kalau penghukum? Lama-kelamaan dia akan memberontak, menyalahkan orang lain. Gara-gara kamu loh saya dihukum. Padahal kamu malah ngantem saya kayak gitu. Nah, dia akan berbohong jadinya. Saya nggak dapat ngantem, Bu. Enggak. Benar. Iya, sedikit. Nah, itu nanti jadinya. Kalau si pembuat rasa bersalah, dia akan menyembunyikan, menyangkalnya, berbohong jadinya dia. Terus, kalau sebagai teman, karena sering kita yang menyelesaikan masalahnya, enggak apa-apa, nanti Ibu yang selesaikan di kantor sama teman Ibu. Dia akan menjadi ketergantungan. Terus kalau pemantau, dia akan menyelesaikan diri bila diawasi. Kalau enggak diawasi, nakal dia lagi. Itu pemantau. Terus kalau di manajer, dia akan menguatkan pribadi seseorang. Nah, di identitas gagal, di menghindari hukuman, dia adalah, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena dia terbiasa dihukum. Jadi, gimana jadinya dia kebal ya? Tebal kupingnya gitu dah lagi. Nah, ketika di sini, dia akan maafkan saya. Dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Terus, jadi ketika si guru tidak bisa membantunya, dia akan gini, saya pikir Bapak, Ibu tuh teman saya. Ternyata begitu ya. Nah, mereka akan merasa kecewa karena mereka ketergantungan, dimanja jadinya kok teman. Terus kalau di pemantau, berapa banyak bintang yang saya peroleh, seumpama kalau dia berprestasi sesuai dengan kesepakatannya dia di peraturan, dia akan melakukan sesuatu karena motivasi apa kira-kira di pemantau ini? X
eksternal. Kemudian kalau di sini adalah dia berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Terus di dampak pada murid, di penghukum adalah mengulangi kesalahan. Kemudian di sini di merasa bersalah mereka akan menjadi rendah diri. Saya orang yang gagal, saya orang yang tidak taat peraturan, mereka akan menyalahkan diri. Terus ini lemah dan tidak mandiri karena tergantung. Terus di sini adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah dari dirinya. Tapi kalau di posisi manajer, mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Dari kelima posisi kontrol tadi yang Bapak Ibu semulanya di teman, di pemantau, di pembuat rasa bersalah, setelah tahu perbedaannya nih, kedepannya ingin di mana posisinya? Ingin di manajer. Semoga kita bisa sama-sama belajar ya. Nah, lanjut ke teori restitusi. Waktu ini juga ada teman yang membantu saya untuk membuat atau mempraktikkan segitiga restitusi. Restitusi adalah membuat kondisi anak-anak itu memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, bukan kita yang memutuskan. Jadi langkah-langkahnya adalah yang pertama, menstabilkan identitas yang tadi itu gimana bahasanya? Tidak apa-apa, kita semua pernah berbuat salah. Terus yang kedua, ada validasi tindakan yang salah. Jadi setiap perilaku siswa itu unik, mereka memiliki alasan di baliknya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan yang kita sudah buat tadi bersama. Jadi semua akan memiliki motivasi secara internal. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, tugas kita adalah menstabilkan identitas dengan tadi, enggak apa-apa, kita semua pernah salah. Enggak apa-apa, ibu juga pernah salah. Itu distabilkan dulu identitasnya supaya mereka tidak down. Umpamanya tadi dia memukul temannya. Mereka pasti memiliki alasan kenapa dia mukul kan? Ketika kita panggil, mereka kan nangis, enggak mau saya kantor, nanti saya dimarahin bu guru. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya dia. Jangan sampai anak-anak masih nangis, kita hardik, kita marahi, kita tanya. Kita tenangkan dulu anak itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita nanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Jadi kita tahu, entah dia memenuhi kebutuhan dasarnya atau memiliki alasan yang lainnya. Terus, kita tanya juga, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kayak tadi, si Doni ngambil makanan temennya, ada nggak cara lain supaya dia memenuhi kebutuhannya dia, entah kebutuhan kesenangan, itu dengan cara tidak melanggar aturan, tidak melanggar sesuatu yang kita yakini bersama. Lanjut, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita tanya, ketika mereka tidak mematuhi keyakinan kelas, kita tanya lagi. Karena mereka yang buat, mereka pasti tahu. Ya, seumpama saling menghormati, saling menghargai. Saya tidak menghargainya karena saya mengambil makanannya. Jadi mereka tahu. Jadi setelah itu kita tanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kedepannya, ketika saya tidak bertanggung jawab, saya ingin menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Itu yang kita harapkan terhadap anak-anak kita. Nah, segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahap-tahap restitusi sudah saya jelaskan tadi, menstabilkan identitas seperti tadi ya. Nah, kita bisa dengan bahasa-bahasa ini atau dengan kata-kata ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi anak-anak tidak keburu nangis dulu, tidak merasa bersalah dulu. Terus kamu berhak merasa begitu. Umpamanya tadi dia diganggu duluan. Terus dia mukul lebih kencang. Kita menstabilkan dia. Oh, kamu berhak kok seperti itu. Tapi nanti di validasi tindakan kita validasi lagi. Apakah perbuatan itu benar? Apakah perbuatan itu salah? Nah, di validasi tindakan kita bisa menggunakan, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk lagi. Ketika tadi diganggu sama temennya, dia mukul, padahal bisa dia lebih buruk lagi, bisa aja dia nendang, bisa aja dia nyekik temennya. Tapi kita kembalikan lagi,
Berarti mereka itu tidak berlaku yang sangat buruk. Kita stabil, apa namanya? Kan stabilkan. Validasi tindakannya mereka itu masih tergolong karena mereka ingin membalas temannya, seperti itu. Jadi nanti tanya lagi, kamu pasti memiliki alasan melakukan itu. Tanya alasannya, apakah pemenuhan penguasaan, apakah love in belonging, dan yang lainnya. Terus divalidasi lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nih, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dia mempertahankan dirinya supaya tidak diganggu kan? Dia balik ke temannya. Jadi dia bisa menambahkan sikap yang baru. Bagaimana seharusnya dia bersikap selain sikap yang tadi. Kita memberikan pilihan bagi mereka untuk memilih sikap yang baru ke arah yang lebih positif. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Dengan kata-kata atau bahasa, kita bisa menanyakan apa yang kita percayai sebagai anggota kelas atau keluarga. Terus nilai-nilai umum apa yang kita sepakati, apakah kejujuran, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai. Kemudian apa bayangan kelas kita yang ideal? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa, seperti tadi? Apakah lebih bertanggung jawab, lebih disiplin? Nah, ini adalah salah satu saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi. Ini masalahnya kasusnya adalah anak ini tidak memakai seragam sesuai hari. Seharusnya di kelas 5 itu kan olahraga itu hari Rabu. Tapi dia memakainya di hari Kamis. Karena katanya dia kayak kepupungan tuh loh. Dikiranya sekarang yang olahraga, kemarinnya dia anak masuk. Nah, ini kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita tanya alasan di baliknya, kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang mereka belum laksanakan. Jadi waktu itu anak ini menjawab bahwa mereka atau dia belum menerapkan tentang disiplin dalam berpakaian. Jadi nilai kebajikan universalnya adalah disiplin. Nah, supaya lebih jelas lagi, teman-teman bisa lihat di link ini. Nah, sekarang lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Dari pemaparan saya tadi, mungkin lumayan lama karena materinya juga penuh di sini. Ini untuk kebaikan kita bersama, agar lebih bermanfaat lagi. Kira-kira ada pertanyaan enggak dari bagian 1 sampai 5 yang sudah saya jelaskan? Kalau Bu Putri, silakan. Tadi kan dijelaskan bahwa tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu mencabut gangguan-gangguan yang dapat menghambat perkembangan potensi belajar siswa. Bagaimana kalau gangguan-gangguan tersebut berasal dari lingkungan keluarga yang mana siswa itu waktunya lebih banyak dihabiskan di keluarga dan menjadi tumbuh kembang yang pertama dalam hidupnya itu di lingkungan keluarga daripada di sekolah. Bagaimana cara mencabut gangguan-gangguan yang ada di keluarga dan di sekolah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi yang lainnya? Di sini yang langsung jawab dulu. Benar seperti kata Bu Putri tadi, kita sebagai guru itu diibaratkan atau hakikatnya sama dengan seorang petani. Kita tidak mampu mengubah tanaman menjadi tanaman yang lainnya. Tapi salah satu tugasnya kita adalah membuat tanaman itu subur dengan cara memberi pupuk atau air, kemudian dengan mencabut gangguan-gangguan berupa hama. Kalau di tanaman kan hama, kalau di sini kan gangguan-gangguan yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak, proses pembentukan ataupun pembentukan atau perkembangan karakternya mereka. Karena anak-anak kita itu banyak menghabiskan waktunya di rumah ketimbang di sekolah. Di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif, tetapi di rumahnya berbeda. Nah, apa yang kita lakukan? Kita bisa mengadakan yang namanya kolaborasi, konsensus dengan orang tua. Jika ada anak yang seperti itu, mari kita sama-sama selesaikan. Kita minta izin dulu dengan pemimpin kita, kemudian kita panggil orang tuanya. Kondisi anak seperti ini, bagaimana jika di rumah juga diterapkan disiplin seperti ini? Karena apa? Ini juga untuk kebaikan anak itu sendiri. Begitu Bu Putri, gimana?
Ada lagi teman yang lainnya? Pas ya? Nah, karena sudah pas, sudah ada yang tanyakan lagi, kita bisa juga lakukan sambil jalan. Besok-besok saya juga butuh dukungan teman-teman. Kita laksanakan budaya positif, disiplin positif ini secara bersama-sama. Kita kenali juga kebutuhan dasar apa sih yang anak-anak ingin penuhi. Nanti selanjutnya akan saya kirimkan link isian atau kuesioner kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak, sehingga kita dapat mengarahkannya ke hal yang positif, bukan yang melanggar peraturan. Sebelum anak-anak kita yang mengisi kuesioner itu, ada baiknya Bapak Ibu guru dulu, supaya kita tahu Bapak Ibu senangnya di penguasaan, di kesenangan, apakah di sini 1 sampai 40. Di sini tidak karena di sini tidak dicantumkan salah satu kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, karena semua orang pasti ingin bertahan hidup, pasti setiap orang ingin memenuhi sandang, pangan, dan papannya. Jadi ini ada 40. Jadi Bapak Ibu bisa lingkari sini. Seumpama nomor 1, saya senang berteman, boleh lingkari 1. Saya nggak senang berteman kok, saya senang sendiri. Umpamanya kadang-kadang aja 3. Kalau memang sering atau sangat benar 5. Seperti itu. Oke. Sekarang kita tahu sama-sama kira-kira kebutuhan dasar mana yang lebih besar. Ada yang sudah 1 sampai 10, coba Bapak Ibu hitung berapa nilainya, kemudian 11 sampai 20 berapa, 21 sampai 30 berapa, 31 sampai 40 berapa. Jadi kita junjung kejujuran, berapa nilainya. 1 sampai 10 dihitung, seumpama ada nilainya 3, 5, dijumlahkan itu 1 sampai 10. Berapa? Jangan angkanya yang jumlahin. Tapi nilai dari Bapak Ibu yang Bapak Ibu lingkari. Iya, kalau memang nilai nomor 1 5, nilai nomor 2 3, nomor 3 3, jumlahkan 5 tambah 3 sampai nomor 10. Ya, 11 sampai 20, 21 sampai 30.
ini. Tadi Bapak Ibu sudah baca ya, 1 sampai 10 kira-kira kebutuhan dasar yang mana itu? 1 sampai 10 kira-kira kebutuhan dasar apa? Iya, log and belonging. Terus yang 11 sampai 20 kebutuhan dasar apa? Saya tidak suka membuat kesalahan. Dia perfeksionis berarti. Pengakuan itu apa? Penguasaan, power atau power ya. 21 sampai 30. Kira-kira apa? Saya tidak suka disuruh-suruh. Kebebasan, freedom. Terus 31 sampai 40? Apa? Apa namanya? Fun atau kesenangan. Kira-kira yang paling besar dari 4 kebutuhan dasar, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kemudian apa lagi? Kesenangan, kebebasan, yang mana yang paling besar? Yang paling besar yang mana? Bu Wiwin yang mana, Bu? Sama nilainya? Sama. Terus ada lagi yang lainnya? Bu Novia? Kesenangan. Pak Gede Hari? Love and belonging. Butuh kasih sayang. Ya. Pak Putu Wijaya yang mana, Pak Putu? Kita tanya ibu kita yang mana, Bu? Sama ya. Jadi kita sudah tahu kebutuhan dasar kita yang mana. Jadi kita sebagai guru jadi tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jadi pemenuhan itu diupayakan ke hal yang positif agar tidak pemenuhannya ke hal yang negatif. Ini juga bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu mau, yang bisa kirimkan linknya di grupnya. Ada yang tanyakan dari awal sampai sekarang? Pas? Bisa kita sama-sama bergerak? Bentar dulu. Merasa tergerak belum tadi ketika saya menjelaskan ini? Merasa tergerak untuk melakukan hal yang lebih baik lagi untuk anak-anak didik kita? Karena apapun yang kita lakukan di sekolah ini semata-mata itu untuk siapa? Untuk murid. Itu untuk murid semata-mata, apa yang kita lakukan itu untuk murid. Jadi kita seperti slogannya Bapak pendidikan kita sebenarnya adalah hamba dari anak kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk anak kita sendiri. Kalau di rumah itu anak kandung kita, kalau di sekolah itu adalah siswa kita. Kita harusnya menghamba pada anak. Bukan dia menghamba itu, Bu, ambilkan ini, bukan seperti itu maksudnya. Nah, karena tidak ada pertanyaan, tadi di susunan acara kan foto bersama dulu baru penutup. Gimana kalau kita tutup dulu baru foto bersama biar enggak bangun lagi, duduk lagi gitu. Ya. Nah, dari awal sampai sekarang terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga kedepannya apa yang Tiang sampaikan tadi itu bermanfaat dan bisa kita terapkan bersama-sama pada khususnya di kelas kita, pada umumnya untuk sekolah kita. Jadi kita bisa menciptakan budaya positif dari penerapan disiplin-disiplin positif seperti halnya pembuatan keyakinan kelas tadi. Untuk itu kita ucapkan salam tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa? 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, tepuk tangan untuk semua.